Hai, hari ini tanggal 20 Januari, sejak 4 tahun yang lalu, sejak tahun 2019, setiap tahunnya saya merayakan tanggal 20 Januari ini. Karena di tanggal 20 Januari, 4 tahun yang lalu tepatnya, itu adalah momen di mana saya mulai berhenti merokok. Dan di video kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya, bagaimana saya mulai merokok, sampai akhirnya saya bisa berhenti selama 4 tahun terakhir ini. Mungkin entah kalian sadar atau enggak kalau saya ini sebenarnya mantan perokok berat. Saya merokok sejak SMK kelas 2. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2011. Ya, dan waktu itu tahun 2011 saya mulai merokok. Dan itu adalah ya bukan hal yang bisa dibanggakan sih. Justru di tahun 2011 itu, di hari dimana saya menyalakan rokok pertama, itu adalah bikin sesuatu yang bisa dibilang menyesatkan buat saya. Jadi waktu itu kelas 2 SMK, saya mulai merokok. Dan saat itu langsung ngomong terus terang ke orang tua saya kalau saya itu merokok. Karena saya dasarnya orangnya dari kecil memang dilatih jujur kali ya, dilatih harus terus terang apapun yang terjadi ya. Akhirnya saya ceritakan, waktu itu pertama kali saya ceritakan ke ayah saya kalau saya merokok sebenarnya. Saya cerita waktu itu kalau nggak salah saya pulang sekolah, saya cerita ke ayah saya, yang ekspresinya sih, kalau ayah saya sih biasa aja, karena memang ayah saya juga perokok juga sih. Cuman waktu itu ya ibu saya kan, dan mungkin ibu-ibu kita dan mama-mama kita jelas pastinya tahu anaknya merokok, pasti ekspresinya pasti ya, ekspresi mereka pasti ya semua sama, pasti kecewa kalau anaknya merokok. Dan ya alasannya merokok itu sebenarnya sih bukan karena lingkungannya ya. Ya memang lingkungan saya sekitar pada suka ngerokok semua, pada perokok semua. Dan sebenarnya yang disalahkan itu bukan lingkungannya sebenarnya, pribadinya, saya sendiri. Kebetulan waktu itu saya sendiri ada niatan iseng-iseng untuk mencoba. Dan akhirnya terjebak ke suatu lingkaran yang sebenarnya dari awal saya sesali seharusnya sebenarnya. Jadi bukan karena lingkungannya sih, ya karena pribadinya aja. Mungkin saat itu saya bisa memilih untuk tidak penasaran dan tidak ikut mencobanya. Bisa aja mungkin saat itu. Cuman ya karena ya terlanjur kan, akhirnya sesat sekali memang. Yang awalnya kita rokok sehari 1 kali atau 2 kali, lama-lama ketagihan ya, seperti kalian ketahui semua kalau ada nikotin di setiap batang rokok, yang akhirnya memaksa tubuh kita akhirnya terpaksa mengkonsumsi nikotin terus-menerus. Dan ketika tubuh kita menginginkan zat nikotin yang lebih, butuh asupan nikotin yang lebih, akhirnya disitulah kita berusaha mati-matian untuk bisa merokok, walaupun nggak punya duit, sampai cari-cari koin di kolong kasur, cari-cari koin di bawah kompor dapur, sampai seperti itu demi tercukupinya kebutuhan nikotin yang ada di dalam kita. Jadi makanya buat teman-teman yang penasaran untuk merokok, mending jangan deh. Itu akan menjadi penyesalan. Karena memang setelah merokok akhirnya susah berhentinya. Memang benar-benar sangat susah berhentinya. Setiap tahunnya pasti kita semua para perokok pengen sekali berhenti setiap tahunnya. Cuma ya pasti gagal. Alasannya sama, yaitu tadi. Ya karena memang kalau berhenti nggak enak memang rasanya. Kebutuhan nikotin kita tidak tercukupi dan rasanya nggak enak dan nggak nyaman. Akhirnya kembali ngerokok lagi. Orang-orang sekitar kita pada bilang, badan kamu tambah kurus, mending kamu berhenti merokok. Di saat kita batuk, walaupun itu batuk flu, walaupun batuk apa, kita pasti disalahkan. Itu pasti karena kamu kebanyakan ngerokok, Kita waktu itu yang diceramain itu pengen ngomong. Sebenarnya kita juga sebagai perokok itu sebenarnya pengen juga berhenti, cuman waktu itu susah. Jadi buat orang-orang yang negur untuk berhenti merokok itu rasanya nggak segampang saat kita menyalakan rokok pertama kita. Ini makanya ini sekali lagi saya ingetin buat teman-teman yang nonton ya kan, buat adik-adik yang nonton, mending jangan ngerokok sama sekali. Akhirnya nyesel.
Dan akhirnya saat itu bertahun-tahun berusaha untuk berhenti, tapi tetap gagal. Sampai di momen di tahun 2018. Di tahun 2018 itu, waktu itu memang saya merasa kalau di 2018 saya sangat kurus daripada saya di tahun-tahun sebelumnya. Dan kebetulan saat itu Februari, kebetulan saya sakit, dada saya sesak sekali waktu mau berangkat kerja, dan saya sakit, batuk-batuk parah. Di perjalanan itu saya batuk, karena rasanya kayak mau meninggal gitu selama perjalanan ke tempat kerja. Dan saat itu saya merasa kalau mungkin ini waktunya berhenti merokok. Dan ternyata berhenti seminggu doang, dan setelahnya ya ngerokok lagi. Dan segitu susahnya sebenarnya, jadi nggak banyak orang yang bisa berhenti merokok, karena memang ya itu, walaupun rasanya batuk-batuk, rasanya pingin meninggal, cuma nggak gampang berhenti merokok, karena memang sekali lagi nikotin menyesatkan, karena sekali tubuh kita butuh asupan nikotin, maka pengen terus lebih, hingga akhirnya pada tahun 2019, saat itu kalau nggak salah tanggal 20 Januari 2019 sore hari di tempat kerja saya, rekan kerja saya perokok berat juga, rokoknya suka berhenti nyambung, putus nyambung itu. Waktu itu kita lagi ngobrol, akhirnya beliau nyeletuk random aja, beliau nyeletuk gini, hari ini mulai berhenti rokok. Dia berkata seperti itu di telinga kita sebagai perokok. Rasanya ya kayak janji-janji biasa. Kita menjanjikan diri kita sendiri tapi tidak melakukannya. Ya waktu itu Dika merasa kalau itu adalah ucapan yang nggak masuk di logika perokok sih. Nggak mungkin beliau berhenti merokok karena ucapan seperti itu. Ternyata keesokan harinya Dika juga mencoba berhenti. Keesokan harinya di waktu ketemu, dia bener-bener nggak ngerokok sama sekali. Akhirnya saya jadi penasaran, apa iya ya sesuatu kalau nggak diniati, sesuatu yang iseng-iseng aja bisa berhasil. Akhirnya metode yang Dika coba waktu pertama kali ingin berhenti merokok adalah nggak niat untuk berhenti merokok. Nggak niat untuk berhenti merokok adalah cara Dika bisa berhenti merokok. Itu tadi, orang untuk berhenti merokok, untuk memulai berhenti merokok, sebenarnya itu ada pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak penting sebenarnya nggak penting sih, pikiran-pikiran yang seakan-akan bikin kita nggak berhenti itu sebenarnya pikiran nggak penting. Seperti misalnya, kalau aku nggak rokok nanti kalau nongkrong teman-teman gimana, kalau cerita sama teman-teman gimana, ya kan? Kalau kita ngerjakan sesuatu, kalau nggak ngerokok, pikiran nggak keluar. Saya sempat berpikiran itu, dan setiap kali saya ingin berhenti rokok, selalu kepikiran itu. Dan saya akhirnya mencoba kalau mengesampingkan itu tadi. Patokan saya cuma satu waktu itu untuk berhenti rokok, yaitu itu tadi. Niat untuk berhenti merokok adalah tidak niat untuk berhenti merokok. Karena waktu itu saya tanyakan pada diri saya, waktu itu saya merokok karena iseng saya merokok. Seharusnya saya bisa berhenti merokok karena iseng. Akhirnya saya coba satu hari pertama, dan di saat itu saya membutuhkan pengganti rokok ketika saya ingin rokok. Mengganti keinginan rokok saya dengan makan permen karet. Cuma nggak sembarang makan permen karet. Kalau sembarangan permen karet ya memang benar saya berhenti merokok. Cuman gigi saya berlubang karena kan permen karet manis sekali. Dan waktu itu saya menemukan permen karet, kalau nggak salah setoples kecil itu, namanya silitol kalau nggak salah. Itu adalah permen karet rendah gula yang saya merasa kalau itu adalah permen karet yang nggak bisa bikin gigi berlubang. Akhirnya setiap saya ingin rokok, akhirnya saya punya permen karet itu. Dan hari kedua saya berhenti merokok, saya menantang diri saya sendiri. Apa iya kalau saya nongkrong sama teman-teman saya nggak rokok, saya nggak bisa keluar bahasan? Apa iya kalau saya nggak merokok, nggak bisa ngerjain sesuatu? Saya menantang diri saya sendiri. Akhirnya saya iseng waktu itu bilang ke orang-orang sekitar saya, termasuk teman-teman saya, bilang, saya mulai hari ini berhenti rokok. Sampai ke toko sebelah rumah tempat saya biasa beli rokok, saya bilang, Bu, saya berhenti merokok. Si penjual toko di sebelah Dika mungkin bilang,
oh bagus. Cuma dalam hatinya, anjir, kalau berhenti merokok siapa yang beli rokok? Keuntungan jadi berkurang kan ketika saya berhenti merokok. Lalu akhirnya setelah saya bilang ke teman saya pada godain tuh ini rokok, gitu. Saya mencoba menentang diri saya sendiri. Patokan saya satu, iseng aja, sekitar iseng menentang diri sendiri, iseng aja. Dan akhirnya terbukti, saya nggak merokok bisa. Akhirnya saya nongkrong tanpa merokok, saya bisa nongkrong, dan tanpa merokok saya bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan saya dengan lancar. Dan akhirnya sampai 3 bulan kemudian, itu adalah masa, bisa dibilang adalah masa paling berat saat berhenti merokok. Waktu itu sekitar bulan April. Itu adalah bulan dimana saya, batuk-batuk parah. Batuk parah yang parahnya melebihi kalau pas saya merokok dulu. Jadi batuknya orang berhenti merokok itu adalah batuk yang terparah. Nggak seperti kalau kita merokok batuknya. Dan pegangan saya waktu itu adalah, ini mungkin batuk untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di paru-paru saya sih. Akhirnya saya lalui. Itu memang berat sekali. Bulan April ada bulan yang sangat terberat saya. Saya jadi lebih emosional. Dan saya lebih sering batuk, sering sakit waktu itu. Mungkin karena reaksi tubuh kita tidak mendapatkan asupan nikotin untuk waktu yang cukup lama mungkin ya. Sampai waktu itu saya ingin lanjut rokok lagi loh di 3 bulan itu. Dan saya setiap kali berpikiran itu, saya ingat baca suatu artikel tentang manfaat berhenti merokok sejak semenit pertama. Setiap kali saya merasa ingin kembali merokok, saya baca itu. Ada momentumnya dari satu hari, dari 2 jam berhenti merokok bahkan sampai 3 tahun berhenti merokok saat itu. Setelah saya membaca itu tadi, membaca artikel itu untuk motivasi saya. Dan akhirnya setelah saya melalui 3 bulan pertama berhenti merokok dan akhirnya sampailah tiba sekarang 20 Januari 2023, tepat 4 tahun lamanya saya berhenti merokok. Nggak nyangka loh sebenarnya, nggak nyangka loh. Saya sampai sekarang kalau ngerti kayak gini, kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa baru 2019 saya kepikiran untuk berhenti merokok? Sebenarnya nggak usah diniatin untuk berhenti. Akhirnya sampai sekarang saya berhenti merokok. Dan juga berhenti makan permen karet tentunya. Yang jelas saat itu waktu 3 bulan pertama, nggak juga berhenti merokok, juga berhenti makan permen karet. Sama saja dong kalau berhenti merokok tapi kecanduan permen karet kan sama aja. Akhirnya ya alhamdulillah berkat iseng-iseng saya bisa lepas dari cengkraman nikotin yang begitu sebenarnya menyesatkan sih. Saat saya mulai berhenti merokok, mungkin orang-orang sekitar saya pada bilang, oh ini lo ajak berhenti merokok, oh ini lo ajak berhenti merokok, oh ini lo ajak berhenti merokok. Jawaban saya cuma satu, orang berhenti merokok itu pasti ada waktunya. Sama seperti saya, tiba-tiba dapat hidayah dan dilancarkan juga jalannya. Akhirnya bisa saya berhenti ini. Sampai-sampai orang yang negur saya untuk berhenti merokok, masih merokok loh. Kan rasanya aneh kan? Menegur orang untuk berhenti merokok, dan orang yang ditegur sudah berhenti, sementara yang negur masih terus merokok. Aneh kan? Cuma ya itu tadi, bisa lepas dari rokok itu adalah merupakan satu-satunya hal yang bisa saya banggakan di dalam kehidupan saya. Saya bangga banget dengan diri saya sendiri karena ya bisa melewati masa-masa yang bisa dibilang cukup sulit untuk dilalui. Ya saya juga berharap kalau kalian juga bisa harusnya berhenti merokok. Cuman ya itu tadi, saya percaya kalau setiap orang punya caranya masing-masing untuk berhenti merokok. Untuk berhenti merokok itu nggak harus dipaksa. Nggak harus kita memaksa orang untuk berhenti merokok. Justru orang kalau dipaksa untuk berhenti, mereka ya rasanya seperti kesenangan diusik. Dan yakin aja kalau orang berhenti merokok itu pasti ada masanya. Dan mungkin saya akan sangat senang sekali setelah kalian nonton video ini, akhirnya kalian bisa mengikuti jejak saya untuk berhenti merokok, dan saya sangat senang sekali. Dan ya 4 tahun berhenti merokok rasanya banyak perubahan dalam diri saya, dan banyak sekali manfaatnya saya berhenti merokok dari segi ekonomi dan dari banyak hal. Mungkin gitu aja pengalaman saya selama 4 tahun terakhir ini berhenti merokok. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.